Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Menjelang undangan Allah menuju salat fajar berjamaah di masjid, kita telah diberi kesempatan oleh Allah masih bernafas dengan hidayahnya duduk menanti-nanti panggilannya. Ini tentu rahmat karunia Allah yang luar biasa. Alamatu hubbillah hubbul ibadah. Di antara tanda-tanda Allah mencintai hambanya adalah hamba itu disenangkan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan di antara tanda-tanda senang adalah al-istidad litawajjuhi, adalah persiapan untuk menghadapnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Salahlah perbandingan ini. Kalau kita diundang oleh orang penting, taruhlah presiden yang mengundang kita, undangan jam 8, mungkin jam 6 kita sudah datang dengan pakaian sebaik-baiknya. Kita persiapkan adab tata kerama menghadapi seorang presiden. Allahu Akbar. Salah perbandingan ini. Karena yang mengundang bukan lagi presiden, yang menciptakan presiden, yang menciptakan langit dan bumi, yang menentukan segala hati dan keadaan. Di tangannya hidup mati kita. Dia yang mengundang kita. Dia yang mengundang dia. Dia yang mengundang kita. Dia yang kita hadapi dalam salat. Dia yang menatap kita. Dia yang mengetahui kita. Dia yang menentukan keadaan kita. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nah, bersyukur kita datang lebih awal. Allahu Akbar. Karena itu ayahanda Kiai Haji Tohri Takhir, Abuya Yahya Jainal Ma'arif, semua yang Arifin cintai karena Allah Jalla Jalaluh, ikhwah Brimob, Allahu Akbar, pemirsa yang insya Allah semua diberkahi oleh Allah. Kalau enggak biasa bangun malam, susah ini begini nih. Ya ayahanda Bakti, susah nih ayah. Kalau nggak terbiasa bangun malam, susah diajak dakwah subuh-subuh, siaran langsung ini. Ini siaran langsung. Lebih betah acara ini. Karena acara ini bukan sekadar acara. Ini acara syiar, acara dakwah. Yang di dalamnya ada ibadah, ada ta'lim wa ta'allum. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian generasi Rabbani yang mengajar dan terus belajar. Yang terbaik di antara kalian yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan Al-Quran. Di sini kita duduk bersama. Pengajar belajar, belajar mengajar. Ada kerendahan hati di sini, ada kebersamaan di sini, ada nasihat dalam kebaikan, dalam tauhid, dalam sunnah, ada kesabaran dalam nasihat itu. Dalam menerima, dalam menyampaikan. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar walillahil hamd. Terima kasih ya Allah. Kalau bukan karuniamu, tidaklah kami begini ya Allah. Ini pun bertemu karenamu ya Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Kawan-kawan jauh-jauh dari Cikampek, dari Bogor. Ya, jauh-jauh ini ayah. Brimob bersiap-siap sudah, tentu lebih awal lagi. Kawan-kawan, ya Allah, kru MMC, mungkin begadang dari tadi malam untuk menyiapkan. Ini nggak sederhana ini. Karena itu luruskan niat.
Kalau niat sudah karena Allah, maka semuanya bernilai di hadapan Allah. Allahu Akbar. Kawan-kawan yang jauh-jauh, setiap langkah derajat, setiap langkah kaki kanan rahmat, setiap langkah kaki kiri ampunan. Menuju masjid saja sudah nilainya begitu besar. Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Hadis sahih Muslim. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah subuh di masjid. Nanti di akhirat mendapat cahaya sempurna dari Allah. Cahaya sempurna dari Allah. Itu yang jalan menuju masjid. Apalagi untuk nuntut ilmu. Apalagi untuk ngajar. Kita bukan hanya di masjid untuk beribadah, tapi untuk berdakwah. Luar biasa nilainya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ada ibadahnya di masjid ini, ada amal salehnya di sini, ada ukhuwahnya di sini. Dan ini dakwah untuk perbaikan negeri yang kita cintai ini. Tanpa kita merasa paling suci. Allahu Akbar walillahil hamd. Senang kita di sini. Hampir 12 tahun lah ya. Ini. Masjid An-Nida, namanya juga An-Nida ini. Ngajak kita. Ngajak semua menuju Allah Jalla Jalaluhu. Ngajak arifin, ngajak semua. Tidak hanya kita, semua. Dan jangan takut ria. Apaan tuh dakwah lewat televisi? Apalagi zikir tuh. Lewat televisi, apa enggak ria? Subhanallah, niat karena Allah, amal saleh, istiqamah, lalu dakwah. Takut ria itu ria. Orang kalau sudah karena Allah Jalla Jalaluhu, mau dipuji, mau dihina sama. Kalau kita dihina sakit hati, tanda ria. Ya. Sakit hati karena hinaan, ria kita. Berarti masih ada kepentingan di hatinya. Memang dia memang kita makhluk hina kok. Dipuji GR. Nah, ria juga. Takut dipuji, ria juga. Sudahlah, istiqamah, luruskan. Kita tahu orientasi hidup bukan untuk di dunia ini, tapi untuk akhirat. Inilah amal terbaik, ibadah dan dakwah. Amal terbaik, ibadah dakwah. Kita beribadah di masjid sekaligus dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang paling baik di muka bumi ini. Tidak ada pikiran yang terbaik di muka bumi ini. Tidak ada hati yang terbaik di muka bumi ini. Tidak ada harta terbaik di muka bumi ini. Tidak ada jabatan terbaik di muka bumi ini. Tidak ada ilmu terbaik di muka bumi ini. Tidak ada popularitas terbaik di muka bumi ini. Tidak ada waktu, jam, menit, detik terbaik yang dilalui di muka bumi ini selain dakwah di jalan Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Sabit qulubana ala ta'atik. Di balik kita bicara apapun, kita bicara dakwah, kita beribadah, di hati kita selalu diiringi doa di antaranya. Mungkin tidak terlihat, tidak terdengar, tapi di hati selalu itu yang jadi harapan kita. Ya Allah, di tengah hiruk pikuk godaan dunia sebentar ini, di tengah hiruk pikuk fitnah dunia sesaat ini, di tengah banyak manusia tertipu dengan permainan dunia, kami mohon tetapkan hati kami dalam keimanan padamu. Tetapkan hidup kami dalam kelezatan taat kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu yang tersembunyi di hati dalam setiap lafaz, dalam setiap kehadiran kita di rumah Allah ini, dalam setiap tahajud kita, ke masjid kita, duha kita, selalu itu di hati. Karena sadar dunia ini tidak lama.
Dan banyak manusia terkecoh dengan permainan dunia ini. Masuk dalam jebakan tipu daya setan, setan jin dan manusia. Allahu Akbar. Fabima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya, godaan setan, iblis sudah berikrar akan menyesatkan kita, datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. 4 penjuru mata angin. Artinya apa? Semua cara, semua strategi, siang malam, iblis dengan antek setan, jin dan manusia menggoda kita agar kita keluar dari jalan Islam ini, dari rel Islam ini, dari sirat mustaqim ini. Untuk berbuat maksiat, untuk berbuat zalim, untuk mengikuti tipu daya mereka, sehingga hanya sedikit yang taat. Hanya sedikit yang taat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam datang asing, lama-lama jadi asing. Fatuba li gharabail ladzina yuslihuna inda fasadin nas. Kabarkan berita gembira bagi orang yang sedikit, bagi orang yang sedikit yang dianggap asing akhirnya, tapi mereka istiqomah ibadah dan terus berusaha memperbaiki keadaan umat manusia. Ya Allah, jadikan kami yang sedikit itu. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ikhwah, insyaallah besok kita zikir di Masjid Az-Zikra Sentul. Jangan lupa mulai dari tahajud jam 2 malam ayah. Nanti malam ini sudah banyak jamaah datang ya, dari Kalimantan, Sumatera, ya, dari Batam, nanti siang datang untuk menyambut salat malam Qiyamul Lail di Masjid Az-Zikra. Kemudian jam 7 zikir, tapi jangan datang jam 7. Mampet. Ya. Alhamdulillah ini jamaahnya makin banyak. Yang kita nggak duga-duga malam tahun baru kemarin itu, ya tentu tidak untuk merayakan tahun baru, ya karena amar ma'ruf nahi mungkar, karena hebatnya maksiat malam itu, mubazir, sia-sia. Ya, Allahu Akbar walillahil hamd. Jam 2 baru bisa lancar jalan. Allahu Akbar walillahil hamd. Makin banyak hamba-hamba yang berzikir, masih ada orang-orang yang ingat Allah. Masih ada orang-orang yang taat kepada Allah. Masih ada orang-orang yang bertaubat. Insya Allah besok mulai jam 7 sampai jam 10 di Masjid Az-Zikra Sentul. Mudah-mudahan semua bisa hadir ya ikhwah ya. Ajak keluarga, ajak sahabat kita berzikir. Allahu Akbar walillahil hamd. Enggak ada syarat apa-apa. Enggak perlu pakaian putih. Ya kalau enggak punya pakaian putih, enggak usah pakaian apa saja. Yang penting bajunya putih, bawaannya putih. Sudah silakan. Allahu Akbar. Allah enggak lihat pakaian. Allah nggak lihat penampilan. Yang penting hatinya putih. Ya Bu, hatinya putih, amalnya putih, dan pakaiannya putih. Allahu Akbar. Maksa jadinya. Nggak maksa. Silakan pakaian apapun. Yang penting putih-putih. Baik, waktu tiba kita menikmati panggilan Allah. Silakan akhi Ahmad Jarkasi muazin kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwah, ini salam kedua setelah tadi salam pertama. Sebelum azan kita sudah diselamatkan oleh Allah, disenangkan ibadah, disenangkan taat. Ini napas-napas terbaik saat ini. Ya, napas-napas terbaik, detik-detik terbaik. Apalagi habis sholat subuh, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat berjamaah di masjid, dilalui dengan zikir, tadarus, halaqah ilm, halaqah zikir, sampai matahari terbit. Kata Isyraq. Lalu dia sholat Isyraq 2 rakaat, maka mendapat pahala haji dan umrah sempurna, sempurna, sempurna. Haji, umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Dan tidak ada yang bid'ahkan amalan ini. Ya, ya. Kunut masih ada yang meributkan. Ya. Masih ada zikir selesai salat, jahar, zikir bersama, masih ada perbedaan pendapat. Tapi ketika halaqah Isyraq, tidak ada. Bahkan Shahahu Albani pun mensahihkan hadis itu. Maka itu amal mulia kita niatkan, kita sampai Isyraq, insyaallah mendapat pahala haji dan umrah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kembali dibahagiakan oleh Allah, duduk bersama ikhwah kita Brimob, ulama guru-guru kita, Ayahanda Kiai Tahri Takhir, Abuya Yahya Jenderal Ma'arif, ya, pimpinan Masjid Al-Bahjah Cirebon, jauh-jauh beliau datang, ya. Tadi malam malah dari Jawa Timur. Habis ini langsung menuju Cirebon. Allahu Akbar. Beliau habis ini langsung Pekanbaru. Habis ini Arifin ke Ciledug. Ya, beliau keluar kota semua, Ustaz, Ciledug. Ya, ini ustaz-ustaz semua di belakang, ya. Allahu Akbar. Wajahnya bersih-bersih semua. Lihat wajahnya terang-terang bercahaya semua. Karena kena lampu. Ya, Allahu Akbar walillah. Lampu hati diberi cahaya oleh Allah. Kelihatan. Oh, jarang orang subuh-subuh wajah bercahaya begini.
Ya orang beriman itu malam aja udah fresh. Wah, mata aja. Aduh, indah ya. Senang. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Allah maafkan kesalahan kita dalam melaksanakannya. Kan ada saja kekurangan-kekurangan kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Dan terus Allah bimbing kita dalam hidayahnya. Kali ini kita akan membahas, kalau sudah bersama Kiai Haji Tohri Thohir, kebayang nih. Kajian ilmiah. Ya, kajian ilmiah, kejadian-kejadian sunnah terutama dalam Islam, syariat Islam. Ya tentu, apa hasibatum annama khalaqnakum abasa? Apakah kalian mengira aku ciptakan semua itu dengan abus, dengan sia-sia? Dengan laibin, main-main, kebetulan, tanpa makna, tanpa maksud? Semua ada maksud. Karena itu kalau beliau membahas, kita tercengang-cengang, terkagum-kagum kepada Allah. Allah, subhanallah, masya Allah, Allahu Akbar. Silakan ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Baru beberapa hari kita memasuki tahun Masihi. Ya. Dan dirayakan kemarin malam tahun baru beraneka ragam. Ya. Di dalam Al-Quran ada pelajaran inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam karena bumi berputar, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Itu yang perlu kita bahas itu. Jadi kalau kita ketahui selama ini tahun Hijriah, dihitung dari putaran bulan mengelilingi bumi, bulan mengelilingi bumi 29 hari 8 jam. Ya, 29 hari 8 jam. Jadi ada kelebihan 8 jam sehingga dalam 3 bulan Hijriah nanti ada 30. 8 kali 3 24 kan. Ada 30 hari. Jadi 29 30 dia. Tapi kalau hitungan Masihi ini wajib kita pelajari juga. Kenapa? Karena hitungan Masihi ini menyangkut masalah waktu ibadah. Nah, kalau hitungan bulan ini nyangkut hitungan awal bulan. Begitu. Nah, jadi hitungan Masihi ini menyangkut masalah ibadah. Masalahnya itu. Ya. Hitungan Masihi dihitung dari bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari itu 365 hari, 5 jam 49 menit. Itu hasil penelitian. Jadi ada kelebihan 5 jam 49 menit dalam 1 tahun. Berarti 4 tahun hampir 24 jam. Maka kalender Masihi setiap 4 tahun ada tambahan sehari. Nah, bumi mengelilingi matahari 365 hari 5 jam 49 menit itu. Bumi berputar di porosnya. Terjadi siang dan malam. Ini makna ayat tadi itu. Ya. Berapa kecepatan bumi berputar? 1610 km per jam. 1610. Iya, 2 kali pesawat. Iya. Itu kecepatan bumi kita berputar. Nah, jadi kalau Bapak ke bulan, ngelihat bumi berputar, nah baru tahu cepatnya itu. Ya. Enggak, makanya antar dulu saya ke bulan, baru nanti diterangkan. Jadi bumi berputar dengan kecepatan 1600 km per jam. Di ayat ini Allah menerangkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di ayat lain nanti baru Allah jelaskan inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Masya Allah. Allah menciptakan alam semesta 6 hari, 6 periode, 6 masa, 6 tahap. Ke-6 tahap itu bisa dilihat di Quran. Pertama, bersatu. Tahap kedua, berpecah. Terjadi bermiliar-miliar bintang ini. Subhanallah. Termasuk bumi kita. Nah, makanya ada Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, ada gugusan Orion, ada gugusan Milky Way. Itu miliaran bintang semua. Terjadi, pecah. Tahapan ketiga terjadi gunung karena hawa panas. Saat meledak. Tahapan yang keempat tercipta air. Bumi kita tadi diisi air semua. Nah, tahapan kelima terjadi tumbuh-tumbuhan dan keenam binatang.
Itu hasil penelitian. Ya. Dari bumi kita sekarang Pak, yang beratnya kata ilmuwan 6 miliar triliun ton. Wah, itu berat bumi. Ya, tahu dia nih kapan dia nimbangnya saya juga nggak tahu itu. Ya, catatannya itu 6 miliar triliun ton. 6 miliar triliun. 6 miliar triliun tonnya itu loh. Berat bumi itu. Subhanallah. Nah, ternyata pusat bumi hasil penelitian terakhir itu adanya di Mekah. Nggak bisa tidak, nggak bisa dibantah. Ya, pertama, garis yang lurus antara titik kutub utara dan kutub selatan Mekah. Sehingga gaya tarik kutub utara dan kutub selatan itu sama kuat. Makanya Mekah itu disebut oleh ilmuwan zero magnetic area. Area yang nol magnet. Jadi kalau Bapak nanti ke Masjidil Haram, buktikan bawa kompas. Kompas itu nggak akan bisa bergerak. Karena magnetnya sama kuat. Itu hasil penelitian Pak. Zero magnetis, nol area, nol magnet. Jadi arah kemanapun nggak bisa. Sudah Ka'bah sudah. Ka'bah. Makanya boleh sayap kanan kiri. Iya. Wah, subhan. Karena memang area nol magnetis. Zero magnetis area. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi Mekah satu. Yang kedua, ini terpaksa diterangkan dulu begini. Ahli biang matematika, profesornya matematika itu, Fibonacci namanya itu. Itu orang Aljazair. Beliau yang merumuskan golden ratio, disebutnya itu. Rasio emas. Rasio emas. Rasio emas itu adalah angka 1,618. Itu rasio emas tadi. Ternyata Allah menciptakan alam semesta itu dengan golden ratio. 1,618 itu. Jadi menciptakan langit, bumi, alam semesta, tumbuh-tumbuhan, binatang, daun, bunga. Termasuk badan kita. Jadi angka itu begini Pak Ustadz. Kalau Bapak hitung jarak antara siku dan ujung jari, jaraknya diukur. Dibagi dengan jarak antara siku dan pangkal bahu, dia akan terjawab 1,618. Itu sunatullah sudah. Kalau dihitung lagi jarak antara pangkal leher dengan ubun-ubun dan dibagi jaraknya ini dengan antara ubun-ubun dan dagu, maka jawaban 1,618. Ya. Kalau diukur lagi jarak antara lutut dan paha, jaraknya diukur, Bapak bagi dengan antara lutut dan ujung kaki 1,618. Semua golden ratio, termasuk paru-paru kita. Nah, satu-satunya kota yang memiliki golden ratio, Mekah. Subhanallah. Bagaimana golden ratio-nya? Jarak antara kutub selatan, 12.300 sekian kilo, dibagi dengan jarak Mekah dengan kutub utara, 7.600 kilo sekian, jawabnya 1,618. Hanya Mekah. Nah, jadi pusat dunia memang Mekah rupanya. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Ya, rumah ibadah yang ditetapkan itu memang adanya di Mekah. Nggak bisa tidak. Dan bumi kita yang tadinya cair ditutupi air, hasil penelitian adalah daratan pertama yang muncul hasil pecahan gunung. Gunung meletus, menumpahkan lava dari dalam laut. Ternyata daratan yang muncul pertama di bumi juga Mekah, Pak. Itu hasil penelitian terakhir sekarang. Mekah itu tadi. Jadi pusat bumi itu Mekah. Nggak bisa tidak. Itu sudah terbukti semua, Bapak. Nah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah ibadah pertama yang kami tetapkan Mekah. Mubarakah wa hudal fil alamin. Ada barokah, ada keberkahan, ada kebaikan. Ya. Dan memberi petunjuk kepada alam semesta. Memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi banyak orang dapat petunjuk ini karena ajaran Islam. Karena kebesaran Allah tadi itu. Iya. Kita buat contoh lagi Pak Ustadz. Profesor Leopold. Itu orang Austria. Masuk Islam namanya Profesor Baron Umar namanya. Ya, Baron Umar. Dia ahli psikiater. Dia belajar akupuntur di Cina. 2 tahun. Nah, dari ilmu akupuntur dia mendapatkan bahwa
493 titik akupuntur di badan manusia. Itu titik sensitif yang baik kena air dan bisa merangsang saraf. Dia tercengang, ternyata titik akupuntur ada di anggota wudhu kita. Subhanallah. Baron Umar memeluk Islam. Ya. Jadi di muka ini ada 84 titik akupuntur. Di kepala ini ada 64 titik akupuntur. Ya. Di tangan itu ada 95 titik akupuntur. Waktu kita membasuh tangan. Di kaki itu ada 125 titik akupuntur. Di kuping, 125 titik akupuntur. Makanya Baron Umar nganjurkan kalau kita membasuh kuping sesuai sunnah Rasul. Dipijit itu kuping. Supaya titik akupunturnya kena. Ini karena kita nggak tahu ilmunya. Apalagi itu yang belum tahu. Berwudu. Basuh kuping begini aja deh. Nggak kena itu titik akupunturnya itu Pak Ustaz. Subhanallah. Tuh kan. Hikmah kan. Nah, mulai saat ini wudunya. Pijit. Baron Umar memeluk Islam adik. Karena melihat pelajaran itu. Tahun kemarin. Itu pendeta Yahudi yang memeluk Islam. Nggak ada diekspos satupun di media malam. Siapa? Robert Jelhem. Itu yang masuk ya. Mereka mendalami ahli kandungan. Ini peralatan sudah canggih. Apa saja ditempelkan perut, udah bisa dilihat di layar. Dia meneliti kaum ibu. Bahwa, maaf, karena ilmu pengetahuan. Setiap wanita berhubungan badan dengan lelaki, tergambar rekam jejak lelaki di rahim seorang ibu. Ada sidik, ada rekam jejak lelaki. Itu hasil penelitian. Rekam jejak ini dilihat oleh beliau. Ternyata 1 bulan, rekam jejak itu kabur 30%. 2 bulan kaburnya 70%. 3 bulan kabur semua, bersih. Kepada beliau dikasih tahu Al-Baqarah 228. Istri yang dicerai harus menunggu 3 bulan lama. Allahu Akbar. Kalau laki-laki aman. Aman. Ya. Enggak 3 bulan, 1 hari. Ya, enggak ada jejaknya, enggak ada jejaknya. Langsung hilang. Jadi menurut Robert Jelham, betul Quran. Harus menunggu 3 bulan. Kenapa? Karena baru bersih rekaman jejak itu. Subhanallah. Berbeda kalau wanita itu melahirkan. Rekam jejak tidak hilang. Rekam jejak lelaki. Ya. Dan dia meneliti pemukiman Islam orang Afrika di Amerika. 20 wanita yang dia teliti, hasilnya cuma terbaca setiap wanita terbaca 1 rekam jejak lelaki. Tapi giliran meneliti wanita yang bukan Islam, dia panik. Rekam jejaknya 3-4 lelaki. Astagfirullah. Subhanallah. Jadi dia yakin bahwa orang yang paling suci rupanya muslimah orang Islam itu. Subhanallah. Beliau berpisah dengan istrinya Bapak. Ya, dia punya anak 3. Kenapa? Di istrinya terbaca 3 rekam jejak lelaki. Rupanya anak kandungnya hanya seorang. Yang 2 anak kandung hasil orang lain. Astagfirullah. Robert Jelham masuk Islam. Harus berpisah dengan istrinya. Itu penelitian. Jadi kalau Allah menyatakan 3 bulan menunggu, memang harus 3 bulan. Nggak usah diprotes-protes itu ayat. Karena bersih setelah 3 bulan itu tadi. Begitu Bapak. Itu ilmu pengetahuan. Jadi hudal lil alamin, memberi petunjuk kepada alam semesta, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Jadi sains ilmu pengetahuan itu yang babul kop, membuka hati orang itu. Nah, makanya orang pernah bertanya dengan Rasul, kenapa ini orang kafir kok ada yang maju, kok kita belum? Gampang aja Rasul jawab. Itu kan memang dunia ini sorganya orang kafir, nerakanya orang mukmin. Nanti di akhirat baru sorga orang mukmin, nerakanya orang kafir. Ditanya satu saat lagi, kenapa kok sukses kok banyak orang musuh? Orang Islam, orang kafir. Kata Nabi, orang mukmin juga dapat manfaat dari ilmu orang kafir kok. Lah orang kafir dapat manfaat karena doa orang mukmin. Nah, kita tadi berdoa supaya Indonesia selamat. Kita selamat.
Kafir kebonceng selamat. Iya. Nah orang mukmin dapat manfaat dari teknologi kafir. Semua teknologi kafir. Sejak dari sound system, televisi, kamera, buatan kafir semua. Sampai ke handphone. Gak ada handphone made in Haji Muhammad Soleh gitu. Gak ada Pak Ustaz. Subhanallah. Jadi kita juga dapat manfaat dari ilmu. Dan mereka harus diberitahu, kamu dapat manfaat karena doa kami. Doa-doa orang yang ahli zikir, doa-doa orang yang ke masjid, doa-doa orang yang sholat berjamaah. Subhanallah. Begitu Bapak. Luar biasa. Itu yang disebut hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin, memberi petunjuk kepada manusia. Ya. Hudal lil alamin, memberi petunjuk kepada seluruh manusia. Asal dengan sains dan ilmu pengetahuan itu tadi. Luar biasa. Ajaran Islam itu luar biasa. Ayah, kenapa itu orang, kan bumi berputar cepat sekali, nggak jatuh? Nggak jatuh, ya. Jadi kecepatan bumi tadi 1.600 km per jam. Ya. Kenapa dia tidak jatuh? Karena dia bergerak, berjalan. Seperti baling-baling. Itu rahasia bumi kita itu. Luar biasa. Jadi gunung itu terbang rupanya. Dan gunung itu sengaja diciptakan Allah untuk kendali. Kendali. Supaya bumi itu nggak meleset. Kalau gunung itu tidak ada, hancur bumi kita. Ya. Nah jadi putaran bumi diperlukan karena dia adalah waktu sholat. Terbenam matahari maghrib. Mega merah hilang, isya masuk. Terbit fajar, subuh masuk. Nggak pernah dalam sejarah bumi terlambat subuh. Nggak pernah. Yang terlambat kita ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayah, kalau dikaji satu persatu indah banget ya, ayah. Terkuak semua. Kajian ilmiah apa yang kita lakukan selama ini. Soal wudhu aja tadi. Telinga kenapa harus. Kemudian wajah. Bagsilu, cuci wajah. Ternyata saraf akupuntur semua. Makanya orang kalau sering wajahnya dengan wudhu dengan dicuci. Itu press. Orang jelek saja kalau berwudhu benar tetap jelek. Ya. Cuma lama-lama cakep, lama-lama. Heran deh. Dulu aku ketemu dia biasa-biasa aja. Tapi kok lama-lama cakep ya. Bersinar, bercahaya. Tuh. Malah ada sebaliknya, tadinya cakep dia. Lama-lama tambah cakep dia. Wah, udah cakep berwudu lagi. Subhanallah. Dan wajah orang berwudu itu dikenali oleh para malaikat. Setan juga kenal. Karena setan gak suka sama orang berwudu. Malaikat tidak henti-hentinya mendoakan orang berwudu. Maka dawawul wudu menjadi sunnah Rasulullah. Dan Arifin selalu mengajak di antara 7 sunnah yang setiap hari kita hidupkan. Di antaranya adalah selalu menjaga wudu. Tiba nafs, energinya positif. Sebelum dilanjutkan, Arifin menulis Facebook tanggal 12 Desember waktu itu, ya, mengingat banyak banget membicarakan tentang kiamat. Wah, rame banget itu ayah. Kalau di Eropa, di Amerika tuh panik ayah ya, panik mereka sampai kontraktor bunker bikin bunker, baja sampai 30 cm bikin bawah tanah, bunker anti kiamat. Wah. Apalagi difilmkan, wah tambah rame. Yang lucunya ada yang selamat. Dalam film itu termasuk sutradaranya selamat juga itu ayah.
Saya usah tulis, maaf Arifin tulis ya. Ini langsung Arifin, Facebook nggak pernah Arifin titip. Ini kawan-kawan semua jadi saksi. Apalagi punya asisten, keren bener punya asisten. Iya, ndak ada. Ini langsung Arifin yang menulis, tentu dengan kekurangan, kesalahan. Dan Arifin tidak sanggup juga membalas kadang semua pertanyaan apa yang Arifin sanggup. Ya, apalagi kadang-kadang membalasnya di kendaraan ya, sinyalnya turun naik. Tapi Arifin terus concern. Setiap hari menulis hikmah ini. Jadi antaranya, perhatikan 12 Desember, itu yang menyukai 31.145 orang. Yang komentar langsung 8.198, yang membaca banyak sekali ya. Ya 501.120 orang ya yang melihat kiriman ini. Ini penting sekali, ini akidah ya, ujian akidah ini. Ya, sampai ada yang minta maaf lahir batin. Kenapa? 21 Desember kiamat. Maafin aneh ya. Begitu minta maaf udah. Iya, maaf dah, maaf. Nah, tulisannya Nanda baca, Astaghfirullahaladzim, mengapa jadi latah? Arifin salah tulis, bukan lantah ya. Mengapa jadi latah? Bahkan ada yang percaya akan datangnya kiamat, ada yang 12 Desember, 21 Desember. Ya. Apalagi sejak difilmkan. Sahabat solehku, Rasul yang mulia dan tuannya malaikat, Jibril pun tidak tahu kapan kiamat terjadi. Lantas siapa yang lebih dipercaya sebagai hamba yang beriman selain petunjuk Allah dan Rasulnya? Suku Maya, suku Moro, ilmuwan, produser film yang berhasil membuat image dahsyat ini. Padahal kiamat jauh lebih dahsyat dari praduga khayal manusia. Tolong nanti ayah jelaskan ayah ya tentang dahsyatnya kiamat ini. Memang kiamat pasti terjadi. Tetapi kapan? Simaklah dengan iman. Rasulullah SAW menjelaskan 5 perkara yang tidak dapat diketahui kecuali hanya Allah. Nanti beliau juga menjelaskan secara ilmiah. Lalu beliau membaca ayat, sesungguhnya hanya di sisi Allah pengetahuan tentang kiamat itu. Dia menurunkan hujan, 2 sudah. Dia mengetahui apa saja yang di dalam kandungan, 3. Seseorang tidak akan tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok hari, 4. Seseorang tidak akan tahu di belahan bumi mana dia akan mati, 5. Sesungguhnya Allah mengetahui. Dan kemudian bilakah terjadinya kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyanam mursaha. Qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Itu surah 7. Surah 7 itu surah Al-A'raf ayat 187. Ya, mereka bertanya tentang kiamat. Katakanlah hanya Allah yang tahu. La yujalliha liwaqtiha illa huwa. Tidak ada yang bisa menjelaskan jadwalnya kecuali hanya Allah. Hanya Rasul memberitahu, itu pun bocoran dari Allah itu. Jatuhnya hari Jumat. Ya, hadis sahih Muslim itu. Rasul hari Jumat. Dan tanggal 21 Desember pas Jumat lagi ayah. Wah, tuh, subhanallah. Waduh, masalah. Ini maaf lahir batin. Ya Allahu Akbar. Ya. Bilakah terjadinya? Nah, jadi hanya Allah yang tahu. Mulai saat ini jangan pernah percaya pada siapapun yang menyebut tentang jadwalnya kiamat. Kuatkan iman takwa kepada Allah. Yang pasti kiamat kecil, maut mengincar kita setiap saat. Allahumma ya Allah, selamatkan kami dari tipu daya dunia, selamatkan dari syahwat maksiat yang mengundang murka dan azabmu. Justru kiamat terjadi karena sudah puncaknya manusia melakukan maksiat. Dan gak ada lagi orang berzikir. Selama ada majelis istighfar, majelis zikir, ya, majelis sholawat, jangan takut. Masih jauh kiamat. Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama mereka beristighfar, selama itu Allah tidak akan menurunkan azab. Jadi jangan khawatir, masih ada banyak nih yang hadir di Masjid An-Nida, banyak. Masih mengalahkan banyak yang hadir di dangdut. Kalah dengan hadir di majelis zikir, ya. Allahu Akbar. Jadi masih banyak yang berzikir, masih aman. Allahu Akbar walillahil hamd. Tolong ayah jelaskan ayat tentang kiamat itu nanti.
Tadi benar ada 5 hal yang tidak diketahui manusia, ya, termasuk waktu kiamat itu, rahasia kandungan tadi, hujan, di bumi mana kamu dikuburkan, itu maksudnya itu. Di bumi mana kamu akan dikuburkan, itu rahasia Allah rupanya itu. Nah, dan termasuk kiamat. Kalau dari hadis itu paling tidak saya baca Ustadz 95 hadis yang menerangkan tanda-tanda kiamat itu mau datang. Tolong ayah jelaskan ayah. Nanti kita jelaskan kapan-kapan. Ya, Kapan-kapan. Kecil saja. Makanya hadir terus. Ya. 95 hadis yang menerangkan tanda-tanda akan kiamat itu. Nanti yang terakhir, Ka'bah akan hancur. Orang meninggalkan Madinah. Penduduk Mekah meninggalkan Mekah. Kenapa mereka meninggalkan Mekah? Nah, dianalisa, rupanya orang penduduk pribumi Mekah itu banyak menjual tanah Mekah. Dan tanah Mekah itu tertinggi nanti di dunia Pak Ustaz. Sekarang di dunia asuransi, tanah tertinggi itu pertama New York, kedua Tokyo, ketiga Mekah. Nanti akan terbalik, Mekah nomor 1. Mungkin 1 meter bisa jadi 10 juta rial gitu. Masya Allah. Itu termahal di dunia. Tanah termurah di Jembatan 5. Ada tanah sereal namanya. Tanah sereal. Nah, ada tanah serial. Nah, tanah serial. Ya, paling murah. Paling murah. Ya, 1 meter serial. Ya. Imam Mahdi akan turun. Nabi Allah Isa akan turun. Itu tanda-tanda kiamat semua. Umatku kata Nabi akan pecah 73 golongan. Akan keluar binatang menata dabbah. Akan muncul 30 nabi-nabi palsu. Hanya belum 30 Pak Ustaz. Jadi nabi palsu yang punya pengikut. Yang punya pengikut. Misalnya di Afrika itu ada yang mengklaim nabi, pengikutnya itu banyak, diknater namanya. Di Meksiko ada Aulia Muhammad. Mirza Ghulam Ahmad juga. Itu pengikutnya banyak sampai sekarang. Ya, pengikutnya banyak. Mengklaim jadi nabi. Di Indonesia juga banyak nabi-nabi palsu, tapi nggak ada pengikutnya, bubar. Di Lampung ada nabi. Di Sulawesi kemarin ada nabi. Di Padang juga ada nabi. Di Banten juga ada nabi, ngaku nabi, aliran kiamat. Jadi jamaah pada nyumbang, jual sawah, separuh disumbangkan untuk tabungan kiamat. Alirannya aliran kiamat. Nah, akhirnya Nabi itu ditangkap oleh Polres Serang. Ternyata uangnya diinvestasi di rental mobil. Penipu rupanya. Nah, jadi banyak ibu-ibu pada datang ke Polres. Ada ibu-ibu bawa anak 2 orang waktu itu. Ditanya, Bu, katanya mau kiamat, Bu. Nggak jadi, nabinya lagi ditahan. Oh, bodohnya orang itu. Jadi jangan ketipu. Nah, itu perlunya ngaji supaya tahu itu. Mana ada Nabi begitu kok menginvestasi ke rental mobil itu. Ceritanya itu. Nah, kiamat itu memang akan terjadi. Dan teori ilmu pengetahuan secara alamiah Big Bang juga melakukan teori bahwa dunia akan kiamat. Walaupun nggak ada hadis. Kenapa? Putaran bintang sekarang ini itu berputar di porosnya. Itu seperti karet ditarik. Yang nanti pada titik tertentu dia akan kembali. Nabrak dong ayah. Nabrak, itulah. Dahsyat sekali ya. Dahsyatnya luar Karena biasa. tarikannya kencang. Tarikan tadi lebih kencang. Nah, makanya di dalam Al-Quran sudah diberitahu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi ini digoncangkan sehebat-hebatnya. Wa akhrajatil ardu asqolaha. Dimuntahkan ini si bumi. Wa qolal insanu malaha. Hari itu manusia berkata, ada apa, ada apa, ada apa. Udah gak bisa lagi ngomong. Siaran televisi juga gak ada. Hancur semua. Yauma yakunun nasu kal farosil mabsus. Manusia bertebaran seperti anai-anai saja itu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung juga terbang. Gunung terbang. Gunung Salak Bogor terbang tuh nanti. Jatuh gimana? Paling dekat dengan Masjid Azikra Sentul. Subhanallah. Gunung Pancar. Dia update lagi ayah. Gunung Pancar, Gunung Salak. Terbang. Tapi nggak jatuh di Azikra. Enggak. Tempat lain. Ja'alallahul masajida sabinatan. Rasul memberitakan gembira. Saat kiamat nanti Allah jadikan masjid-masjid kapal besar. Lalu mencari para pemakmurnya. Yang datang ke Masjid An-Nida
Nanti kiamat semuanya selamat. Yang datang duluan masuk duluan, yang datang belakangan juga masuknya. Kloter terakhir nanti. Kloter terakhir, ya. Kru pun ikut masuk, ya. Walaupun malamnya ikut dangdutan. Ya, benar. Iya. Kita lanjut sedikit. Ya, maksud saya. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu zatin hamlin hamlaha. Hari itu ibu yang lagi nyusukan anak dilempar anaknya. Masya Allah, karena kaget mau kiamat. Anak aja dilempar. Anak dilempar. Iya. Yang lagi hamil gugur seketika. Itu dahsyat ya. Yauma taron nasu. Pada hari itu manusia seperti orang mabuk. Wa mahum bisukaros. Padahal mereka tidak mabuk. Kenapa? Karena beratnya azab kiamat itu. Masya Allah. Jadi jangan berdoa supaya kita nyampe dengan hari kiamat itu. Sebab itu azab rupanya, Pak. Dan memang orang puncaknya maksiat saat itu. Puncak maksiat. Sudah nggak ada lagi nama Allah disebut. Al-Quran sudah nggak ada. Masjid sudah berubah fungsi. Benar itu apa kata Pak Ustadz tadi. Semua masjid, tempat-tempat ibadah akan jadi pesawat kita. Dan itu juga akan menjadi pesawat terbang di jembatan Sirotol Mustaqim. Ini nanti An-Nida Airline. Wah, An-Nida Airline. Aduh, Suhan. Aduh, makasih. Pramugaranya. Iya, pramugaranya ganteng-ganteng. Iya, Allahu Akbar. Biasanya pramugari ya. Ini pramugari yang berjenggot. Insyaallah ikhwah. Allahu Akbar. Dia melalui hikmah kiamat kita dapat ilmu yang banyak. Jangan lupa zikir ya ikhwah. Ahad besok loh. Jangan lupa datang lebih awal mengingat jamaah semakin banyak. Dan nanti sore, ini Sabtu Asar, di Masjid An-Nur, Permata Timur, Curug, Jaktim. Asar berjamaah. Langsung. Ya sekarang mulai asar ayah ya. Tidak lagi maghrib, Permata Timur. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita lanjutkan setelah kita berzikir. Subhan walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bahagia sekali ya ikhwah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Dosa kita diampuni oleh Allah. Terus dibimbing oleh Allah dalam hidayah Allah. Hingga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Buya, nasihati kami Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua, memberikan keselamatan dunia akhirat. Terima kasih kepada guru kita semua, Ustaz Arifin dan Ayah, yang telah memberikan ilmu kepada kita. Ketahuilah bahwa Allah memerintahkan kita untuk bertafakur, melihat jagat raya semesta, untuk membuahkan ilmu. Dan tadi yang disampaikan adalah ilmu. Dan kalau orang membaca Al-Quran dengan tadabbur, ia akan menemukan satu makna. Kalau dia membaca yang kedua, dia akan menemukan makna baru, bukan makna yang lalu. Dan dia membaca yang ketiga akan menemukan makna yang baru. Dan begitulah luasnya makna Al-Quran. Sehingga kalau kita melihat atau berbicara tentang ilmu pengetahuan, sungguh ilmu pengetahuan itu tidak lain adalah tafsir daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sehingga tidak bertentangan syariat atau Al-Quran, hadis Nabi dengan ilmu pengetahuan dan penemuan. Hanya ada kaidah yang harus kita pakai, bahwa tidak akan bertentangan antara akal dengan syariat,
tidak akan ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dan penemuan dengan agama Islam maksud kami. Dan jika ada pertentangan, kaidah yang harus kita pakai adalah satu, ilmu pengetahuan itu mungkin salah. Kedua, yang menemukan itu belum sampai pada pemahaman Al-Quran yang benar. Jadi yang jadikan standar nomor satu adalah tetap Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh tadi indah yang kita lihat dari subhanallah. Kalau kita mendengar Al-Quran hanya thalathat quru, misalnya kalau orang dicerai hendaknya ia menunggu 3 kali suci. Kalau diistilahkan 3 bulan. Kalau dalam istilah fikih adalah 3 kali datang bulan. Nah dia kan itu subhanallah, kalimat indah. Jadi subhanallah, penggabungan ilmu ini penting. Jadi jangan sampai kita itu alergi dengan ilmu pengetahuan. Satu sisi, wahai orang yang terjun di ilmu pengetahuan, ketahuilah sebetulnya Allah telah memberikan Anda pemahaman tentang Al-Quran kalau orang paham. Sehingga penemuan ilmuwan barat itu yang diberi keinsyafan oleh Allah, alangkah mudahnya untuk masuk Islam. Tetapi sebaliknya, jika di dalam hatinya ada kedengkian kepada agama Nabi Muhammad SAW, Abu Jahal adalah orang yang paling tahu Al-Quran. Abu Jahal orang yang paling tahu tentang Nabi SAW. Akan tapi ternyata dengan ilmu pengetahuannya tidak membimbing kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi beliau ayah menyebutkan beberapa orang yang masuk Islam karena ada keinsyafan di dalam hatinya. Jadi sungguh man izdada ilman lam yazdad wa lam yazdadu dan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ilmu jika tidak tambah insyaf, tidak dibimbing oleh Allah, dan bimbingan dan insyaf ini adalah patuh. Artinya nomor satu kan syariat Nabi Muhammad. Anda boleh berpikir tentang apapun, Anda boleh terjun dalam dunia apapun, tapi ingat, semuanya standarnya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan begitu Anda akan selamat. Menjadi apapun Anda selamat, ilmuwan yang selamat. Menjadi seorang termasuk ustadz sendiri, hati-hati. Belum tentu selamat jika ternyata dia adalah bukan orang yang mendapatkan keinsyafan. Ilmunya bisa dijual kalau kita melihat bahwasanya yang di neraka yang paling busuk adalah orang yang mempunyai ilmu agama, akan tapi dia tidak bisa menjadi contoh, dia tidak bisa mengamalkan ilmunya, dia bisa memerintahkan kebaikan tapi dia bisa menjalankannya, melarang keharaman dia melanggar. Jadi ternyata surga Allah ini adalah tadi semuanya. Ada ciri-cirinya. Kembali adalah orang yang rindu kemuliaan ini. Dia menjadi seorang ilmuwan, akan tapi yang dipikirkan adalah Islam. Sambung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami ingat guru kami mengatakan, jangan dikatakan waliullah itu hanya orang yang berjubah dan pakai imamah besar, bukan. Akan tapi waliullah bisa saja seorang yang kacamata tebal dan dia hanya di laboratorium untuk membuat satu riset untuk kemajuan agama Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sini yang perlu kita bangun adalah, yuk kita tawadhu. Semua orang diberi oleh Allah kelebihan. Dan siapa yang bertawadhu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tawadhu ini maknanya menempatkan orang pada posisinya. Ketahuilah ustadz kalau tidak tawadhu dengan insinyur, dia akan roboh bangunannya. Insinyur yang lebih ngerti tentang bangunan, dokter yang lebih ngerti tentang kesehatan, ustadz tidak usah berfatwa di sini. Akan tapi insinyur, ilmuwan, semuanya harus patuh dengan fatwanya ustadz. Semuanya masing-masing ini. Jadi di saat kita patuh kepada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kita akan selamat. Yuk kita tempatkan posisi di tempat kita masing-masing. Siapa Anda? Kiblat kita adalah Allah, kiblat kita adalah Al-Quran, kiblat kita adalah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kita berputar-putar dimanapun, asalkan tujuannya untuk kembali kepada syariat Nabi Muhammad, kita akan menemukan hidayah Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah ini. Dan juga tadi Masya Allah kalau seandainya ini dilanjutkan oleh ayah, tentu masalah rinci tentang hari kiamat, tentang tanda-tanda yang subhanallah ya. Dan juga ingat bahasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya tidak akan hari kiamat kecuali selagi di dunia ini masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Dan nanti insya Allah ahli iman itu sebelum datang hari kiamat akan mendapatkan tiupan angin sejuk dan tiba-tiba meninggal dalam keindahan. Setelah itu tinggal orang-orang jahat saja. Jadi makanya biar tidak menemukan dahsyatnya hari kiamat nanti, menjadilah ahli iman yang benar, dekatlah kepada Allah. Sehingga suatu ketika kalau sudah datang waktunya akan ditiupkan angin segar. Kemudian setelah itu kita akan kembali kepada Allah. Anda tidak akan menemukan fitnah yang dahsyat tadi, yang mengerikan tadi. Masya Allah. Allahu Akbar. Terima kasih ayah. Jadi pantaslah hanya orang bertakwa itu yang sangat takut kepada Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang alim, orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang mengenal ciptaan Allah, orang yang tafakur, tadabbur, mereka sangat mengenal Allah. Maka mereka yang paling takut pada Allah. Maka pantaslah yang disebut dengan ulil albab itu orang yang banyak berzikir pada Allah.
Orang yang tafakur, tadabbur itu yang banyak berzikir pada Allah. Pantaslah orang yang alim itu yang kuat tahajudnya. Jadi orang yang kuat tahajud tuh ternyata orang-orang alim ayah ya. Orang-orang berilmu, maka ilmuwan itu paling kuat tahajudnya. Paling kuat takwanya. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita dalam hidayah Allah Jalla Jalaluh. Insya Allah besok kita zikir dan siaran langsung kembali di masjid kita tanggal 7 Rabiul Awal atau 19 Januari. Jadi ikhwah yang mau datang silahkan. Nanti tanggal 7 Rabiul Awal 19 Januari Sabtu siaran langsung kembali di sini. Kemudian bulan depan zikir kita tanggal 22 Rabiul Awal 3 Februari Ahad. Ya. Allahu Akbar walillah. Dan kajian muslimat ibu-ibu silakan datang Kamis tanggal 27 Safar 10 Januari. Jadi 10 Januari nanti Kamis besok kajian khusus buat ibu-ibu. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita dengan hidayahnya. Hidup dalam ibadah, dalam amal saleh, dalam kemuliaan akhlak. Dan akhirnya Allah wafatkan husnul khatimah. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita menyimak nasyid dari ikhwah kita Brimob, kita tutup kafaratul majlis ya ikhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tentu banyak sekali kesalahan. Maafkan Arifin. Tidak ada belajar terbaik selain mengajar. Dan mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah ya. Untuk memperbaiki diri kita, keluarga kita, negeri yang kita cintai ini. Apapun yang terjadi di negeri ini adalah negeri kita. Silahkan. Ikhwah fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu bisalamil mubin linuktati ta'ayin ya